Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adib Sultan Lahyar, mahasiswa Universitas Negeri Malang, Departemen Teknik Sipil, Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tekuk kolom. Yang pertama yaitu penyebab tekuk pada kolom. Suatu bentuk kegagalan yang sangat penting pada struktur bangunan disebabkan oleh kondisi ketidakstabilan struktur atau hilangnya stabilitas keseimbangan dengan penurunan kekakuan secara mendadak yang disebut dengan bugging, baik terjadi secara lokal atau sebagian maupun secara menyeluruh. Suatu kolom jika di bawah pembebanan baik secara statis maupun dinamis akan mengalami perubahan bentuk. Perubahan bentuk inilah yang akan menimbulkan ketegangan serta regangan pada suatu kolom. Selanjutnya, tegangan dalam ini menghasilkan reaksi terdapat gaya-gaya yang bekerja. Jika kolom cukup kuat dalam menahan beban yang bekerja di alasnya, maka akan selalu ada bentuk tekukan pada kolom tersebut yang mengakibatkan kolom menjadi setimbang. Kedua yaitu tekuk elastis dan tekuk inelastis. Tekuk elastis terjadi pada kolom dengan kelangsingan KL dibagi dengan R atau lebih besar lambda C. Lambda C adalah kelangsingan ideal kolom. Lambda C sama dengan akar dari 2 pi kuadrat E dibagi dengan FY. Dari gambar di atas menunjukkan sebuah batang lurus yang kedua ujungnya sendi dibeban dengan gaya beban aksial P yang mengakibatkan kolom melengkung. M sama dengan min P kalikan dengan Y. Karena M sama dengan EKL kuadrat Y dibagi dengan DX kuadrat, maka persamaan satu tersebut menjadi EI dikalikan D kuadrat Y dibagi DX kuadrat sama dengan min PY. Terus D kuadrat Y dibagi dengan DX sama dengan min PY dibagi dengan EI. Masing-masing ruas pada persamaan 2 dikalikan dengan 2 DY menjadi EI kalikan DY dibagi dengan DX kali DY dibagi dengan DX dikalikan dengan 2 DY sama dengan min 2 PY kali DY. Kemudian hasil persamaan 4 diintegralkan menjadi EI kalikan dengan D kuadrat Y dibagi dengan DX kuadrat sama dengan min PY kuadrat tambah C1. Kemudian substitusi C1 ke dalam persamaan. DY dibagi dengan akar delta kuadrat dikurangi Y kuadrat sama dengan akar P dibagi EI dikalikan DX. Masing-masing ruas diintegralkan diperoleh arsin Y per delta sama dengan X akar P per EI tambah C2. Pada X sama dengan 0, Y sama dengan 0, maka C2 sama dengan 0. Persamaan 7 menjadi arsin Y per delta sama dengan X akar P per EI menjadi sin X akar P per EI sama dengan Y delta. Pada X sama dengan L, Y sama dengan 0, maka menjadi P sama dengan N pi akar 2 EI dibagi dengan L kuadrat. Untuk N sama dengan 0, persamaan 10 tidak bernilai karena P sama dengan 0 sehingga menjadi P sama dengan P kuadrat EI dibagi L kuadrat. Persamaan N dibagi dengan luas penampang atau A diperoleh
tegangan kritis, yaitu FER sama dengan P kuadrat E kalikan E dibagi dengan KL per R kuadrat. Selanjutnya yaitu tekuk inelastis. Terdapat beberapa teori mengenai tekuk inelastis, di antaranya yaitu teori modulus reduksi. ER sama dengan 4E kalikan ET dibagi dengan akar E tambah akar ET kuadrat. ER sama dengan 2E dikalikan ET dibagi dengan E tambah ET. Persamaan di atas yaitu teori modulus reduksi menurut Gere dan Timoshenko. Tekuk inelastis terjadi pada kelangsingan KL per R lebih kecil lambda C, yaitu FCR sama dengan FY dikurangi K dikalikan KL per R akar N. Persamaan 3 diturunkan ke dalam perubahan KL per R menjadi D kalikan FER dibagi dengan D KL per R sama dengan min K dikalikan N dikalikan KL per R akar N dikurangi 1. Untuk KL per R sama dengan lambda C dapat dicari dengan mensubstitusikan persamaan 3 dengan persamaan 4. Maka K sama dengan lambda C akar N tambah pi kuadrat E dibagi lambda C kuadrat dikurangi FY sama dengan 0. Turunan persamaan 5 diperoleh min K dikalikan dengan N dikalikan lambda C akar C pangkat N dikurangi 1 sama dengan min 2 pi kuadrat dikalikan E dibagi dengan lambda C pangkat 3. Nilai N yang sesuai untuk kolom baja adalah N sama dengan 2. Nilai K dan lambda C dapat ditentukan dengan persamaan 5 dan 6. 2 dikalikan K dikalikan lambda C pangkat N kurangi 1 lalu dikurangi 2 pi kuadrat kalikan E dibagi dengan lambda C akar 3 sama dengan 0, sehingga K sama dengan pi kuadrat dikalikan E dibagi dengan lambda C akar 4. Substitusi persamaan 6 ke persamaan 5. Lambda C sama dengan akar pi pangkat 2 kalikan dengan X bagi dengan FY kuadrat. Substitusi K dan lambda C ke persamaan 3 untuk KL per R sama dengan lambda C diperoleh FCR sama dengan FY dikurangi pi pangkat 2 dikalikan E per lambda C pangkat 4 lalu dikalikan dengan lambda C kuadrat. Kemudian FCR sama dengan FY dikurangi pi kuadrat dikalikan E dikalikan FY dibagi dengan 2 pi kuadrat dikalikan X sama dengan 0,5 FY. 0,5 FCR sama dengan FY dikurangi K dikalikan FR. K sama dengan 0,5. Persamaan tegangan kritis untuk kolom dengan kelangsingan KL per R lebih besar dengan 0 dan KL per R lebih kecil dari lambda C. FCR sama dengan FY dikalikan 1 dikurangi KL per R kuadrat bagi dengan 2 lambda C kuadrat. Selanjutnya yaitu beton kritis. Beban kritis suatu kolom langsing yang dikenai gaya tekan adalah nilai gaya aksial yang hanya cukup untuk mempertahankan batang dalam kondisi sedikit
terdefleksi dan biasanya dinotasikan dengan PCR. Sehingga suatu kolom panjang yang mempunyai luas penampang ditumpu kedua ujung sisinya dan dikenal tekanan aksial beban kritis kolom langsung panjang yang akan menyebabkan terjadi tekukan dinotasikan PCR sama dengan Pi kuadrat EI dibagi dengan L atau PCR sama dengan Pi kuadrat EI dibagi dengan KL kuadrat, di mana E adalah modulus elastisitas, I momen inersia penampang, L panjang kolom, KL panjang efektif kolom yang tergantung pada koefisien tekukan. Selanjutnya yaitu panjang tekuk kolom dengan variasi tumpuan. Terdapat 4 jenis yaitu kolom sendi dengan sendi, kolom jepit dengan bebas, kolom jepit dengan jepit, kolom jepit dengan sendi. Untuk rumusnya bisa dilihat pada layar. Selanjutnya adalah contoh perhitungan. Untuk contohnya yaitu suatu tiang kayu ukuran 8/12 dengan tinggi 1,5 meter. Kayu mempunyai modulus elastisitas lentur 26.000 MPa. Tentukan beban kritis dan tegangan yang terjadi. Diketahui E sama dengan 26.000 MPa dengan I sama dengan 1/8 lalu dikalikan 80 lalu dikalikan 120 kuadrat. Untuk hasilnya adalah 105/20.000 mm pangkat 4. Untuk rumusnya adalah PCR sama dengan Pi ke pangkat 2 lalu dikalikan dengan 26.000 dikalikan dengan 105, 20.000 dibagi dengan 1.500 kuadrat, sehingga hasilnya adalah 1313841 N. Untuk tegangan CR sama dengan PCR bagi dengan A sama dengan 1.313.841 dibagi dengan 80 dikalikan 120, sehingga menjadi 136,86 Newton per Newton meter kuadrat. Sekian presentasi atau penjelasan dari materi tekuk kolom ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.